Action, let's go. trouble 찾으러. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yulianti Besan dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka kerja interaksi. Kerangka kerja untuk memahami interaksi yaitu kerangka kerja pada dasarnya adalah sebuah struktur yang digunakan untuk mengonseptualisasikan suatu sistem. Mengapa interaksi mempunyai kerangka kerja, yaitu untuk mengizinkan kontekstualitas dan menampilkan pandangan global. Selanjutnya, siklus tindakan eksekusi atau evaluasi. Yang pertama yaitu goal atau kejadian yang diinginkan oleh pengguna. Yang kedua yaitu eksekusi, melakukan eksekusi atas suatu tindakan dalam dunia nyata. Yang ketiga, dunia nyata, tempat di mana pengguna dapat mengeksekusi suatu tindakan dengan memanipulasi suatu objek. Yang keempat, evaluasi. Pengguna melakukan validasi atas suatu tindakan dan membandingkan hasil yang diperoleh dengan goal yang telah ditetapkan. Ini contoh siklus tindakan eksekusi dan evaluasi. Selanjutnya yaitu 7 langkah tindakan eksekusi evaluasi. Yang pertama menentukan goal, yang kedua membentuk keinginan, ketiga menentukan urutan tindakan yang akan dilakukan, keempat mengeksekusi tindakan sesuai dengan urutan yang telah dipilih, kelima memahami status dunia nyata, keenam menginterpretasikan persepsi, yang ketujuh mengevaluasi hasil interpretasi. Ini contoh 7 langkah dari tindakan. Selanjutnya yaitu jarak pemisah eksekusi. Kesulitan eksekusi terjadi karena adanya jarak atau gulf antara representasi mental pengguna, komponen fisik, status sistem. Jarak pemisah eksekusi adalah perbedaan antara keinginan pengguna dengan apa yang dapat dilakukan oleh sistem. Selanjutnya, jarak pemisah evaluasi. Jarak pemisah evaluasi yaitu tingkat kesulitan yang dihadapi pengguna untuk mengartikan status sistem dan seberapa jauh artefak yang dimiliki antarmuka mendukung pengguna untuk menginterpretasikan suatu sistem. Contoh jarak pemisah eksekusi dan jarak pemisah evaluasi sebagai berikut. Materi selanjutnya, 7 tindakan memperkecil kedua jarak tersebut, yaitu yang pertama, menentukan fungsi suatu piranti, yang kedua menentukan tindakan yang mungkin dilakukan, yang ketiga menentukan pemetaan antara keinginan dan pergerakan fisik, yang keempat melakukan suatu tindakan, yang kelima menentukan apakah suatu sistem berada dalam status yang diinginkan, yang keenam menentukan pemetaan dari status sistem ke interpretasi, yang ketujuh menentukan status sistem saat itu. Selanjutnya kerangka kerja interaksi. Fase eksekusi, artikulasi. Pengguna memformulasikan sebuah goal yang kemudian dinyatakan dalam bahasa masukan. Pengerjaan, bahasa masukan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Penyajian, sistem menyajikan hasil operasi yang menggunakan bahasa mesin. Fase evaluasi, observasi yaitu pengguna mengartikan hasil yang muncul di layar dan mencocokkannya dengan goal semula. Contoh kerangka kerja evaluasi. Pemodelan sistem. Model konseptual atau model perancang. Model yang diciptakan oleh perancang. Gambaran sistem atau sistem image. Sistem yang diciptakan oleh perancang dan yang sesungguhnya dilihat oleh pengguna. Menyangkut apa yang terlihat di layar tampilan dokumentasi, hal-hal lain yang berhubungan dengan sistem tersebut. Selanjutnya model mental. Model yang diciptakan oleh pengguna ketika pengguna berinteraksi dengan suatu sistem. Model mental tidak akan pernah terbentuk jika seseorang tidak pernah menggunakan sistem.
Ini contoh pemodelan sistem. Inilah presentasi saya. Sekian dan terima kasih. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블 물을 찾으러